Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, bermain di lingkungan rumah, mata pelajaran bahasa Indonesia tentang keragaman bentuk, sifat, dan wujud benda. Sebelumnya, kalian persiapkan dulu ya alat tulis dan buku-bukunya. Nah, sebelumnya perhatikan gambar di bawah ini. Kira-kira apa sih yang akan kita bahas hari ini? Kok ada gambar ulang tahun? Nah, coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di gambar ini. Ada topi, balon, bendera, kado, dan kue. Nah, benda-benda yang dipakai ini seperti topi, balon, bendera, gelas, dan kue ini memiliki bentuk yang berbeda-beda. Nah, apa sih bentuk benda itu? Yang pertama, ada kue ulang tahun dan gelas. Kue ulang tahun dan gelas ini menyerupai bentuk tabung, namanya bentuk tabung. Kemudian, balon. Balon ini berbentuk bola. Selanjutnya, ada topi ulang tahun, itu berbentuk kerucut. Kalian bisa menyebutkan tidak benda lain yang berbentuk kerucut selain topi ulang tahun ini? Nah, kemudian ada kotak kado. Kotak kado ini berbentuk kubus. Dan yang terakhir ada bendera. Bendera ini berbentuk segitiga. Nah, benda-benda yang ada di sekitar itu ada banyak. Setiap benda mempunyai sifat yang beda dengan benda yang lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda kasar antara lain ada batu, pasir, dan kulit kayu. Selanjutnya, contoh benda yang basah adalah ada air dan susu. Contoh benda yang permukaannya halus adalah kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Wujud benda, yang pertama ada benda cair, yang kedua ada benda padat, dan yang ketiga ada benda gas. Jadi wujud benda itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama cair, kedua padat, dan ketiga itu gas. Benda cair, bentuknya sesuai dengan wadahnya. Nah, ini adalah ciri-ciri benda cair yang pertama, bentuknya sesuai dengan wadahnya. Apabila ada air kita masukkan ke dalam gelas, bentuknya akan menyerupai gelas. Jika masuk ke dalam mangkok, bentuknya akan menyerupai mangkok. Dan jika dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya akan menyerupai botol. Ukurannya tetap. Nah, yang dimaksud dengan ukurannya tetap, misalkan ini ada 200 ml air yang dimasukkan ke dalam gelas ukur. Apabila dia dimasukkan ke dalam botol, maka dia volumenya tetap 200 ml, tetapi bentuknya menyerupai botol. Nah, apabila air ini kita tumpahkan ke ember, maka ukurannya tetap ada 200 ml di ember ini, hanya saja bentuknya menyerupai ember. Seperti itu ya. Jadi bisa dibedakan sifat yang pertama dan kedua tadi. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Contohnya ada air terjun dan ada air keran. Air itu selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Seperti anak-anak kalau sedang cuci tangan, itu biasanya air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah di mana kamu mencuci tangan itu. Yang kedua ada benda padat. Benda padat itu sifatnya antara lain bentuknya tetap dan ukurannya tetap. Maksudnya adalah, nah ini contoh-contoh benda padat. Yang pertama ada almari, kursi, meja,
kemudian ada pensil warna, bangku, dan rak. Nah, bentuknya tetap itu apabila kita memindahkan almari ini dari kamar ke ruang tamu misal, maka dia akan tetap berbentuk almari. Kursi juga, kursi kita dari kelas terus dikeluarkan ke kelas, bentuknya juga tetap kursi. Ukurannya tetap. Nah, ukurannya juga tidak akan berubah, dia tidak akan mengecil, tidak akan membesar. Apabila kita pindahkan, ukurannya akan tetap seperti ini, seperti sedia kalanya. Nah, bisa dibedakan ya anak-anak. Yang terakhir ada benda gas. Sifat yang pertama adalah tidak bisa dilihat dan disentuh, namun gas menempati ruang. Tidak bisa. Misalkan anak-anak kalian meniup balon atau ada udara di balon udara ini, kita tidak bisa melihat seperti apa sih wujud gas yang ada di balon ini, tapi dia menempati ruang sehingga dia akan membentuk balon seperti ini, membentuk balon udara seperti ini karena ada udara yang menempati ruang-ruangnya. Kemudian yang kedua memiliki volume. Memiliki volume, contohnya gas yang ada di LPG ini. Di LPG ini, ketika gas LPG baru kita beli baru, ini ukuran 3 kilo, dia akan berat. Nah, akan tetapi jika setelah digunakan, gas sudah digunakan untuk memasak dan habis, dia akan tabungnya akan terasa lebih ringan. Nah, ini namanya yang memiliki volume. Kemudian volume dan bentuk gas berubah-ubah. Volumenya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Apabila dimasukkan ke dalam tabung gas, bentuknya seperti tabung gas. Ke dalam balon udara, bentuknya akan membentuk seperti balon udara. Kemudian yang ini gambarnya adalah asap dan uap air. Ini menunjukkan bahwa gas itu tidak bisa dilihat dan disentuh. Ya, ini contoh gas juga, tapi yang dilihat ini sebenarnya bukan gasnya, hanya saja partikel-partikel kotornya saja. Terima kasih, semoga ilmu hari ini bermanfaat. Apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.